Halo guys, kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara pantek kampas ganda punya Matic ya. Jadi di sini di depan ini sudah ada bahan-bahannya. Jadi ini berlaku untuk semua motor Matic ya. Oke, jadi bagaimana aja caranya? Nanti saya akan jelaskan semua. Jadi jangan di skip ya videonya agar tidak ada yang terlewatkan. Oke guys, mari kita lanjut ke cara pemasangannya ya. Oke guys, jadi di sini saya punya besi bekas kampas ganda ya. Jadi ini bekas ya. Jadi untuk kawan-kawan di rumah yang punya kampas ganda bekas, jangan buru-buru dibuang, bisa berguna kembali ya. Jadi ini kampas ganda punya Vario 125. Ini jadi di sini kampas gandanya udah saya bersihkan ya. Untuk pantek kampas ganda ini, yang pertama permukaan ini wajib dibersihkan ya, dibersihkan. Baru di sini saya buat jalur seperti ini. Ini adalah untuk gunanya untuk sebagai cengkraman lemnya nanti supaya lebih kuat, lebih mencengkram. Jadi saya buat alur-alur seperti ini. Oke guys, di sini saya juga punya kampas gandanya. Inilah kampasnya. Oke, jadi kampas gandanya ini, kampasnya ini ada dua jenis ya. Satu yang warna hitam seperti ini, dan satu yang berwarna coklat seperti kampas ganda bawaannya. Tapi di sini saya memilih yang warna hitam. Kenapa yang warna hitam, tidak yang warna coklat? Karena yang warna hitam ini teksturnya lebih lembut ya, tidak mudah patah, lebih lentur. Jadi saat untuk pemasangan di sini lebih gampang ya diaturnya ya. Karena tidak waktu dipasang begini tidak pas dia ya. Jadi nanti perlu sedikit di press menggunakan karet. Sini sudah ada karet gelangnya. Jadi saya memilih yang warna hitam ini. Sepertinya bahannya ada mengandung karbon juga ya, dan lebih kuat. Jadi saya lebih memilih ini. Oh iya, jadi ini kampas gandanya aslinya panjangnya segini ya, segini. Jadi untuk kampas ganda, satu kampas ganda ini bisa dibagi menjadi dua, jadi lebih awet ya. Satu ini bisa dibagi dua. Jadi untuk 3 kampas ganda ini atau satu set hanya memerlukan 1,5 dari kampas ini ya. Jadi lebih awet, dan harganya pun tidak mahal ya, sekitar 10 ribuan untuk per satu piece-nya. Oke guys, lanjut. Di sini saya juga punya karet gelang. Ini karet gelang ini nanti fungsinya untuk mempres ya, mempres kampasnya ke sini, ke besinya supaya merekat lebih kuat. Dan terakhir yang di sini ini guys, lemnya, lem untuk kampas gandanya. Jadi lemnya ini bukan sembarang lem ya. Lemnya di sini lem khusus. Jadi ini lem khusus untuk kampas gandanya. Di sini ada dua ini ya. Dua material, nanti akan saya campur, ada 2 lem. Nanti lem ini dicampur, perbandingannya 1:1 ya. Jadi ini kenapa saya memilih lem yang ini? Karena ini lemnya lebih encer ya, lebih encer daripada lem-lem besi yang dijual di pasaran. Lem ini lebih encer, jadi untuk penggunaan di kampas ganda dia lebih awet ya, lebih irit, tidak terlalu banyak memakan lem, dan kekuatannya pun jauh lebih kuat ya dari lem-lem yang dijual di yang merek-merek pasaran. Jadi itu sebabnya saya lebih memilih lem ini. Oke guys, mari kita lanjut
ke cara pemasangannya. Jadi yang pertama di sini saya akan mencampur lemnya ya. Jadi dengan perbandingan 1:1. Oke, pertama saya akan mencampur dulu lemnya. Jadi di sini lemnya ada dua warna ya, satu berwarna putih bening dan satu warnanya agak kekuningan. Jadi untuk satu set kampas ganda ini tidak perlu banyak-banyak ya lemnya, cuma sedikit ini aja. Oke guys, jadi setelah dicampur lemnya jadi seperti berwarna ini ya, berwarna putih susu agak kekuningan, dan teksturnya pun lebih encer ya, dia lebih encer. Oke, saya aduk dulu sampai rata. Sampai dia berwarna putih kekuningan. Usahakan pencampurannya rata ya, agar lemnya keras dengan sempurna, dan perbandingannya pun harus 1:1. Oke, sepertinya sudah. Oke guys, selanjutnya kita akan mengolesin bagian permukaan besinya ya, besi kampas gandanya dengan lem. Jadi penggunaan lemnya ini hanya tipis-tipis saja ya, tidak usah terlalu banyak, hanya tipis-tipis seperti ini, jadi lebih irit ya, irit dalam penggunaan lemnya. Sudah cukup, lihat hanya tipis-tipis saja ya. Setelah memberikan lem pada besi kampas gandanya, selanjutnya ke kampasnya ya, kampasnya. Gitu pun juga di kampasnya, hanya tipis-tipis saja ya, hanya tipis-tipis. Karena tekstur dari lem ini berbentuk cair, sedikit encer, jadi dalam penggunaannya lebih mudah ya. Tidak seperti lem besi biasa yang warna hitam putih, itu teksturnya sedikit lebih kental, jadi penggunaannya sedikit lebih boros ya, dan harganya pun juga lebih mahal. Udah cukup. Setelah itu langsung kita tempelkan ke sini. Jadi ini ukurannya belum saya sesuaiin ya, jadi ini ukurannya lebih besar dan lebih panjang, jadi dia berlebih ya. Nggak apa-apa, nanti setelah kering bisa dirapikan lagi.
bisa dirapikan lagi dengan gerenda, ataupun nggak ada gerenda bisa diketas pasir ya. Sampingnya ini lihat, jadi untuk satu kampas ganda itu berlebih ya ukurannya, ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke depannya. Jadi nanti setelah kering baru bisa dirapikan ini. Oke guys, jadi setelah proses pengeleman kita langsung mengepresnya ya, tidak perlu terburu-buru ya mengepresnya, karena lem ini tidak cepat kering, jadi kita tidak perlu berburu-buru. Sini akan saya press dengan karet gelang ini tadi, seperti ini. Dipres sampai benar-benar kuat ya. Karetnya pun harus cukup banyak juga. Oke guys, jadi seperti inilah penampakannya setelah saya ikat dengan karet. Oke, jadi tujuan saya memberi karet sebanyak ini supaya kampas ganda ini dengan besinya menempel dengan sempurna ya. Lemnya pun jadi terekat dengan sempurna, dengan kuat. Oke, tinggal hanya menunggu proses keringnya. Itu aja. Jadi bagi kawan-kawan yang penasaran sama lem ini, nanti yang penasaran dengan lem ini bisa pesan ya, bisa pesan, nanti linknya saya akan tulis di deskripsi. Oke guys, jadi untuk membuktikan lem ini benar-benar kuat, jadi di sini saya sudah mencobanya ya di kampas rem dan kampas ganda. Ini kampas ganda yang sudah saya lem, dan ini tadi sudah saya coba untuk lepaskan ya, tapi tidak terlepas, malah sompel kampasnya. Dan ini juga ada kampas rem, ini sudah saya lem juga ya menggunakan lem ini tadi. Dan ini kondisinya sudah kering. Jadi semalam ini saya lepas sebagian dan saya lem kembali. Oke, jadi untuk pembuktiannya ini di kampas ganda ya. Ini kampas ganda. Jadi saya mengelem ini semalam saya tidak membersihkan permukaannya, jadi masih ada kandungan oli. Sebaiknya jika menggunakan lem ini, alangkah baiknya dibersihkan dulu ya. Ini hanya untuk uji coba, guys. Jadi di sini akan saya coba lepas lagi. Saya pahat pinggirannya, apakah terlepas? Lihat guys, cukup kuat ya. Tidak terlepas. Lihat, sompel juga lagi. Jadi lem ini benar-benar kuat ya. Lihat, sompel lagi ya. Oke guys, selanjutnya saya akan mencoba melepaskan bekas leman yang ada di kampas rem ini ya. Apakah lem ini akan mudah terlepas atau tidak? Lihat, sompel lagi ya. Ini percobaan yang kedua.
lemnya tetap lengket, tidak terlepas, malah kampasnya ya yang sompel. Lihat. Dan saya coba lagi di sebelahnya. Guys, sompel, tidak terlepas juga. Lihat, sompel lagi. Jadi lem ini benar-benar kuat ya. Lihat, tidak ada yang terlepas. Oke, sompel semua ya. Jadi lem ini sudah terbukti benar-benar kuat. Oke guys, jadi sampai situ aja. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin sampai itu aja. Sampai jumpa. Bye.